Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk duduk-duduk di majelis ilmu, untuk duduk-duduk di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhat talabah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Ya, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di salah satu masjid, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kalian duduk di sini dalam rangka ya li'i'la'i kalimatillah, ya li'i'la'i kalimatillah wa an taj'ala kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru as-sufla, untuk menjadikan kalimat Allah tegak tinggi di atas muka bumi dan merendahkan kalimat-kalimatnya orang-orang kafir. Insyaallah kita lanjutkan ya pelajaran kita dari Hikbatun Minat Tarikh, penggalan sejarah ma baina wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kematian, dari sejak meninggalnya Rasulullah, dari sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ila maqtali Husain radhiyallahu anhu, sampai terbunuhnya imam yang mulia Imam Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ayyuhat talaba, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita membicarakan sirah sahabat, kita semua akan terkagum-kagum terhadap kisah mereka. Kita seolah-olah dibuat tidak percaya saking hebatnya mereka, saking mulianya mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memuji mereka dalam banyak hal. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka. Wa a'addalahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemuliaan, kesuksesan yang besar. Para sahabat dijamin sama Allah diridhoi. Kemudian bagi mereka kesuksesan yang besar, bagi mereka juga surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah juga mengatakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat sebelum mereka dilahirkan. Coba sekarang Ustadz mau tanya, ada enggak satu generasi manusia, satu manusia yang dipuji oleh Allah sebelum mereka dilahirkan? Ada? Ada? Ada enggak satu generasi yang dipuji oleh Allah sebelum mereka dilahirkan selain para sahabat? Gak ada. Hanya satu generasi yang Allah puji sebelum mereka dilahirkan, yaitu generasinya para sahabat Nabi SAW. Saking mulianya mereka di sisi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi. Yang bersama Nabi Muhammad siapa? Siapa yang bersama Nabi? Para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu keras permusuhannya terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling menyayangi di antara mereka. Ya, jadi kalau ada antum, ada sesama muslim kemudian saling memboikot, saling memusuhi, berarti antum bukan dari golongannya para sahabat, karena di antara para sahabat adalah ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi, saling menyayangi di antara mereka. Mereka bahkan mendahulukan sahabat mereka. Apa? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan
minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud. Mereka ruku, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kalian bisa melihat tanda sujudnya mereka. Di dahi mereka ada tanda sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itu adalah permisalan yang Allah ceritakan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sekarang Ustaz tanya, kitab Taurat dan kitab Injil itu turun setelah para sahabat lahir atau sebelum para sahabat lahir? Sebelum para sahabat lahir. Kitab Taurat di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kitab Injil di atas diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kitab Taurat dan kitab Injil, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, di situ sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat Nabi. Allah memuji mereka. Sebelum mereka dilahirkan, Allah sudah memuji mereka. Ini adalah bukti bahwasanya mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Kemudian juga Allah mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang paling bersih hatinya. Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhoi orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud orang beriman dalam ayat ini? Para sahabat. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayi'unaka tahta asy-syajarah, yaitu yang mereka yang membaiat Nabi SAW tahta asy-syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah tahu isi hati mereka, bahwasanya hati para sahabat itu baik. Ya, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya mengatakan wa athabahum fathan qariba. Allah berikan kepada mereka, karena hati mereka baik, Allah berikan kepada mereka kemenangan, yaitu Fathu Makkah. Allah memberikan kabar gembira kepada mereka bahwasanya mereka akan menaklukkan kota Makkah. Ini bukti hati para sahabat adalah hati yang paling baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad." Barang siapa di antara kalian yang mencari teladan, contoh, idola, falyata'assa bi ashabi Muhammad, maka hendaknya kalian menjadikan para sahabat Nabi itu sebagai idola. Sebagai apa? Idola kalian. Karena apa? Fa innahum abarra hadhil ummati quluba, karena mereka itu yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilma, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Siapa itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Ustaz tanya, kira-kira kalau dicerita mereka, kemudian mereka menorehkan sejarah yang luar biasa, kemudian kalian kira-kira masih percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Percaya. Karena kenapa? Karena mereka adalah murid siapa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya di antara mereka ya ada Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid yang terkenal, ya, panglima terkenal yang tidak pernah kalah dalam satu kali perang pun. Siapa? Khalid bin Walid. Sampai di usianya, sampai di hari wafatnya beliau tidak pernah kalah dalam satu peperangan pun. Ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala memimpin pasukan melawan orang-orang Romawi, dia berdoa kepada Allah, akhirnya bara tentara kudanya jalan di atas air laut. Ini adalah salah satu karomah beliau radhiyallahu anhu. Kemudian juga para sahabat yang lain yang mereka tatkala perang Mu'tah, jarak antara dari kota Madinah ke Mu'tah jaraknya sekitar 1100 km, ditempuh berhari-hari jalan kaki. Sekarang ada nggak di antara antum yang mampu jalan 1100 km untuk berperang? Ada? Nggak ada. Semuanya tujuannya apa? Para sahabat melakukan demikian apa kira-kira? Meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang mereka, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka dikeluarkan, mereka diusir dari kampung halaman mereka. Ya, kenapa mereka diusir dari kampung halaman mereka? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka juga melakukan demikian karena apa? Menolong Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur, orang muhajirin.
Kemudian Allah bercerita tentang orang Ansar, walladzina tabawwa'ud dar, dan orang yang sudah menetap di rumah di kota Madinah sebelumnya, min qablihim, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai sahabat mereka yang hijrah di kota Madinah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, di hati mereka itu tidak ada iri dengki. Di hati para sahabat Ansar tidak ada iri dengki. Contohnya misalnya, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara orang Ansar dengan orang Muhajirin. Orang Ansar dengan orang Muhajirin. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tatkala dia hijrah ke kota Madinah, dia tidak memiliki apa-apa, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya, seluruhnya dia tinggalkan untuk Allah. Datang ke kota Madinah hanya membawa baju yang melekat pada dirinya. Kira-kira jadi miskin atau enggak? Jadi miskin. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansar. Kemudian sahabat Ansar menawarkan kepadanya, ya, saya ini adalah orang yang paling kaya di kota Madinah. Ya, saya adalah orang yang paling kaya di kota Madinah. Ya, kalau engkau mau, aku akan berikan setengah hartaku. Sekarang ada enggak orang yang seperti ini? Ya, karena dipersaudarakan akhirnya, nih saya orang kaya, saya kasih separuh hartaku untuk kamu. Ada? Enggak ada. Kemudian sahabat Nabi SAW yang Ansar juga ini, saya memiliki beberapa orang istri. Ya, kalau engkau mau, lihatlah pilihlah dari istri-istriku ini. Kalau engkau mau, aku akan ceraikan dia. Kemudian setelah dia selesai masa iddahnya, kamu bisa menikahinya. Ada yang seperti itu di zaman sekarang? Gak ada. Ini adalah bersihnya hati mereka dari iri dengki kepada saudara mereka. Ini persaudaraan orang Muhajirin dan Ansar. Namun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak serta-merta kemudian menerima semua tawarannya. Dia hanya mengatakan, barakallahu fika wa ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluargamu, hartamu, ya, dullani ala suq, tunjukkan aku pasar. Ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf dagang. Ya, minta dagang. Jadi enggak mau menerima seluruh yang datang dari sahabatnya, meskipun kalau dia mau, dia bisa langsung jadi orang kaya. Ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para sahabat yang paling mulia adalah khulafa ar-rasyidin. Di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwasannya dari seluruh sahabat yang mulia, itu yang paling utama adalah khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Siapa khulafa ar-rasyidin? Khulafa ar-rasyidin, pemimpin yang 4 yang mendapatkan petunjuk. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. 4 ini adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat. Kemudian dari khulafa ar-rasyidin yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian ada para ulama juga yang berselisih, Abu Bakar, Umar, kemudian Ali baru Utsman. Ya, itu ada sebagian para ulama yang berselisih. Namun tidak ada perselisihan bahwasanya orang yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Bakar dan Umar. Kita di sini ya akan membahas tentang khilafatu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tentang khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu sahabat yang memiliki keutamaan yang paling tinggi. Keutamaan yang paling tinggi. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, lamma u'lina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya. Tatkala diberitakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, telah wafat, jaa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, datang Abu Bakar minas Sunh, dari kota Sunh. Ya, ay al-awali, dari pinggiran kota Madinah. Jadi Abu Bakar pada waktu itu enggak ada di kota Madinah, lagi melakukan perjalanan. Ya, kemudian datang melihat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakashafa an wajhi Rasul. Kemudian ya Abu Bakar menyingkap wajah Rasul, karena pada waktu itu wajah Rasul sudah ditutupi oleh kain. Kemudian dibuka kainnya sama Abu Bakar. Faqabbala baina ainaihi. Kemudian Abu Bakar mencium di antara kedua matanya. Di mana yang dicium? Dahinya. Wa qala. Kemudian Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi, tibta hayyan wa mayyita." Demi bapak dan ibuku, engkau wahai Muhammad
hidup dan matimu dalam keadaan baik. Artinya ketika engkau hidup, engkau berakhlak baik, engkau adalah orang terbaik, dan ketika engkau meninggal pun engkau menjadi orang yang terbaik di antara manusia. Itu maksud perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa ghatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menutup jenazah Nabi SAW, menutup kembali setelah dicium. Thumma qama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berdiri, fasa'idal mimbar, kemudian naik ke mimbar, kemudian berkata, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah Nabi Muhammad telah meninggal dunia, dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka ketahuilah Allah adalah zat yang maha hidup, la yamut, tidak akan meninggal dunia. Ya, ini kemarin tatkala wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu setelah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mereka bingung siapa yang menjadi pemimpin setelah itu. Ya, ijtama'a ba'dul ansar fi Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang Ansar pada waktu itu berkumpul di salah satu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Ya, ini kemudian nanti Syekh membawakan dua riwayat. Yang satu ada riwayat yang dusta dari Abu Mihnaf, yang satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini tujuannya apa? Kenapa muallif menceritakan cerita yang dusta? Agar kaum muslimin tahu bagaimana kejamnya orang-orang Syiah dalam menuduh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang haus kekuasaan. Ya. Di sini disebutkan dalam riwayatnya Imam At-Tabari rahimahullahu taala, haddatsana Hisham ibnu Muhammad an Abi Mihnaf, riwayat dari Abu Mihnaf. Ini riwayat yang dusta yang Ustaz bacakan sekarang. Ya, lamma qubida tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ijtama'atil ansar fi Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang Ansar itu berkumpul di salah satu tempat di Saqifah Bani Sa'idah. Faqalu, kemudian mereka berkata, nuwalli hadzal amra ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sa'd bin Ubadah. Bahwasanya yang menjadi pemimpin hari ini setelah Nabi SAW adalah yang paling berhak adalah Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah adalah salah satu pemimpin Ansar. Orang Ansar itu terdiri dari dua golongan. Apa itu? Golongannya apa aja? Aus dan Khazraj. Dan salah satu pemimpin dari orang Ansar adalah Sa'd bin Ubadah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang paling berhak atas khalifah itu adalah Sa'd bin Ubadah dari orang-orang Ansar. Faqama ahaduhum faqala qad danatil arab bi asyafikum. Kemudian salah seorang dari orang Ansar berdiri dan berkata, qad danat lakumul arab bi asyafikum. Sungguh orang-orang Arab itu masuk Islam karena pedangnya orang Ansar, karena pertolongannya orang Ansar. Ya, coba kata orang Ansar, kenapa orang Ansar yang berhak menjadi khalifah, menjadi pemimpin setelah Nabi SAW meninggal? Karena orang-orang Arab pada masuk Islam, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam karena pertolongannya orang Ansar. Kalau seandainya orang-orang Muhajirin tidak ditolong oleh orang Ansar, kemudian orang-orang Ansar tidak menolong Nabi SAW pada waktu itu, orang-orang Arab tidak akan masuk Islam. Ini keutamanya orang Ansar. Kata mereka, wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ankum radin wa bikum qariru ainin. Dan sungguh ketika kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan meridhoi orang Ansar, dan orang Ansar adalah sebagai penyejuk mata Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kalau seandainya orang Ansar melewati suatu wadin, suatu lembah, kemudian kemudian orang Ansar memilih satu jalan, maka aku akan memilih jalannya orang Ansar. Itu kata Nabi SAW. Jadi kalau ada dua jalan, kemudian satu jalan dipilih oleh orang Ansar, maka Nabi SAW akan melewati jalan yang dilewati oleh orang Ansar, karena mulianya orang Ansar. Itu sabda Nabi SAW. Saking mulianya siapa? Orang siapa? Orang Ansar radhiyallahu anhum. Ya, akhirnya perkara ini ya menjadi gonjang-ganjing di kota Madinah pada waktu itu. Ya, banyak orang Ansar yang mengatakan bahwasanya yang pantas menjadi khalifah siapa tadi? Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian di antara mereka juga ada yang berkata, fa in abad muhajiratu Quraisyin naqulu minkum amirun wa minna amirun.
kalau orang muhajirin nggak terima dengan keputusannya orang Ansor, bahwasanya yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Sa'ad bin Ubadah, maka solusi keduanya adalah kami punya pemimpin dan orang muhajirin punya pemimpin. Itu kata orang Ansor. Jadi katanya orang Ansor, kalau orang muhajirin nggak nerima bahwasanya pemimpin setelah Nabi Muhammad adalah Sa'ad bin Ubadah, maka kalau gitu dibagi, pemimpinnya ada dua. Orang Ansor punya pemimpin sendiri, orang muhajirin punya pemimpin sendiri, biar mereka yang memilih. Ya. Kemudian faqala Sa'ad bin Ubadah, hadza awwalu al-amr. Ini adalah perkara yang pertama. Ya, bahwasanya orang muhajirin dengan orang Ansor punya pemimpin masing-masing. Thumma balagha Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna ba'dal ansar ijtama'u fi Saqifah Bani Sa'idah yaquluna minna amirun wa minkum amirun. Kemudian perkara ini sampai kepada Umar Ibn al-Khattab, bahwasanya orang muhajirin bahwasanya orang Ansor mengatakan bahwasanya orang Ansor harus punya pemimpin sendiri dari orang Ansor dan orang muhajirin punya pemimpin sendiri. Fadhahaba ila Abi Bakar, kemudian Umar pergi ke tempat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa akhbarahu, kemudian memberitakan hal tersebut. Ya, faqala inna ikhwanana al-ansar ijtama'u wa yaquluna kadza wa kadza. Ya, kemudian akhirnya Umar menceritakan bahwasanya orang Ansar demikian. Akhirnya fa kharaja Umar wa Abu Bakar radhiyallahu anhu fawajada Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Kemudian pada waktu itu Umar dan Abu Bakar keluar. Kemudian tatkala keluar bertemu dengan siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian berkata, ma'ana, ayo keluar bersama kami, ayo ikut kami. Akhirnya berapa yang pergi tadi? Jumlahnya 3. Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah pergi ilal Ansar, ke kaum Ansar. Yaqul, kemudian Umar berkata, ya, kemudian akhirnya mereka berbincang-bincang. Falamma aradtu an atakallam, setelah berbincang-bincang dengan 3 orang tadi, Abu Bakar dengan Abu Ubaidah sama Umar, kemudian Umar itu pengen berbicara di depan orang Ansor. Umar pengen berbicara di depan orang Ansor karena Umar adalah pemimpin yang tangguh, yang tidak takut. Ya, dia pengen berbicara di depan. Falamma aradtu an atakallam, tatkala aku ingin berbicara, asyara ilayya Abu Bakar radhiyallahu anhu aniskut. Abu Bakar mengisyaratkan kepadaku untuk diam. Ya, artinya tatkala Umar sudah mau berbicara tentang kepemimpinan, maka Abu Bakar mengatakan diam, mengisyaratkan untuk Umar diam. Fabada'a Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Abu Bakar mulai berbicara, fahamidallah wa athna alaih. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, innallaha ba'atha Muhammadan wa dzakara khutbatahu tawilah li Abi Bakar wa dzakara minha annal muhajirina aula bil khilafah. Abu Bakar pada waktu itu khutbah dengan khutbah yang panjang, menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari bangsa Quraisy. Nabi SAW dari bangsa apa? Dari bangsa Quraisy, dari Bani Hashim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim, dari suku Quraisy. Nah, di situ Abu Bakar dalam khutbahnya menyebutkan di antaranya Rasulullah itu diutus oleh Allah dari bangsa Quraisy, orang termulia dari orang Arab yang merupakan pemimpin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasannya al-amiru minal Quraisy, pemimpin itu dari Quraisy. Ya, Abu Bakar menyampaikan hujjah yang kuat bahwasanya pemimpin itu, kata Nabi SAW, harus dari tangan orang Quraisy. Jelas sampai di sini? Jadi Abu Bakar mengatakan Rasulullah itu dulu pernah bersabda bahwasanya pemimpin itu harus dari suku apa? Suku Quraisy. Ya, bahwasanya orang muhajirin itu lebih berhak untuk khilafah. Ya, kemudian faqala Habbab ibnul Munzir, ya ma'syaral ansar imliku alaikum amrakum fa innan nasa fi fai'ikum. Wahai orang, ini cerita yang dusta ya. Ada salah seorang di antara mereka yang bernama Hubbab bin Munzir, ya, berkata kepada orang Ansar, ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar, imliku alaikum amrakum, pegang teguh perkara kalian. Artinya kalian tidak boleh menyerahkan kepemimpinan kepada orang muhajirin. Kalian harus punya pemimpin sendiri. Fa innan nasa fi fai'ikum, karena manusia itu berada di bawah naungan pedang kalian, karena manusia itu tentram di bawah naungan orang Ansor. Kota Madinah itu
pemiliknya siapa? Orang Ansor. Kira-kira orang yang masuk Islam kemudian ke kota Madinah, mereka di bawah perlindungan siapa? Perlindungannya orang Ansor. Wa fi dhillikum, manusia itu berada di bawah lindungan pedang kalian, di bawah lindungan kalian. Ya, dan tidak ada yang berhak menjadi khalifah kecuali dari kalangan kalian. Ya, kemudian di sini disebutkan, ya, kalau seandainya mereka menolak, maka perangilah mereka. Jadi intinya, kalau orang Muhajirin menolak kepemimpinan dari orang Ansor, maka perangilah Abu Bakar dan Umar. Ya, ini adalah riwayat yang apa? Dusta. Kemudian di sini kemudian muallif hafizahullah taala membawakan riwayatnya Imam Bukhari. Ini riwayat yang benar. Tadi riwayat yang dusta dari Abu Mihnaf, sekarang riwayat yang benar dari Imam Bukhari. Haddatsana Ismail ibnu Abdullah, diceritakan oleh Ismail bin Abdullah. Haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham ibni Urwah. Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah. Urwah ini salah satu anaknya Zubair. Tahu Zubair? Yang pernah Ustaz kasih tahu, Zubair bin Awam pernah menembus perisainya orang Romawi hanya seorang diri. Zubair bin Awam, ia pernah menembus perisainya orang orang Romawi siapa? Seorang diri. Jadi satu orang bisa menghancurkan barisan-barisan Romawi. Itu siapa? Zubair bin Awam. Punya anak. Salah satu anaknya namanya Urwah. Ya, ada Abdullah, ada Urwah, sama ada Sa'id kalau nggak salah, Sa'id bin Zubair. Ya, ada Sa'id. Nah, Urwah ini punya anak namanya Hisham. Nah, ini yang menceritakan ini anaknya Urwah. Ya, akhbarani Urwah ibnu Zubair, mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Nabi SAW. Dia berkata, inna Rasulullah SAW lamma mata ijtama'atil ansar ila Sa'di ibni Ubadah fi Saqifah Bani Sa'idah. Tatkala Rasulullah meninggal dunia, orang-orang Ansor itu berkumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, berkumpul bersama Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka berkata, minna amirun wa minkum amirun. Ya, Sa'ad bin Ubadah bilang, kita punya pemimpin dari orang Ansor dan kalian punya pemimpin. Fadhahaba ilaihim Abu Bakar wa Umar wa Abu Ubaidah. Ya, kemudian akhirnya tatkala berita ini sampai kepada Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, akhirnya mereka pergi ke orang Ansor. Kemudian Umar bin berbicara, fa askatahu Abu Bakar. Kemudian dibuat diam sama Abu Bakar. Abu Bakar mengisyaratkan untuk diam. Kemudian ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu khutbah yang panjang. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, tidak boleh ada dua pemimpin. Tidak boleh ada dua pemimpin. Kenapa? Kenapa nggak boleh ada dua pemimpin? Kira-kira kenapa? Kata Nabi SAW, ya, kalau ada dua pemimpin, ya, maka harus diperangi salah satunya. Jadi nggak boleh ada dua pemimpin. Kenapa? Karena kalau ada dua pemimpin, tatanan negara akan rusak. Ya, tatanan negara akan rusak. Itulah kenapa Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. Kenapa? Karena kalau Tuhan ada banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaq. Kalau seandainya Tuhan itu ada banyak, maka seluruh Tuhan itu akan mengatur masing-masing. Ini kan ciptaanku, berarti dia harus ikut aturanku. Yang sana, ini ciptaan saya, berarti dia harus ikut aturan saya. Kemudian Tuhan yang A pingin angin ke barat, Tuhan yang B pingin angin ke timur, Tuhan yang C pingin anginnya kemana. Kira-kira tatanan bumi akan rusak nggak atau enggak? Rusak. Itulah kenapa Tuhan cuma satu. Jelas? Dan itu juga pemimpin kenapa harus satu? Karena pemimpin itu kalau ada dua maka rusak nanti tatanan negara. Jelas? Ya. Kemudian Abu Bakar bilang, tidak boleh ada dua pemimpin. Kemudian Abu Bakar mengatakan, al-amiru min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Ya. Lanal umara. Kita adalah pemimpin, wa antumul wuzara. Sedangkan kalian adalah perdana menterinya. Jadi Abu Bakar akhirnya punya solusi, kita Quraisy, kata Nabi SAW, adalah pemimpin dan kalian adalah perdana menterinya. Al-wuzara, kalian perdana menterinya. Hum awsatul arabi daran.
karena ya mereka itu adalah orang yang paling dekat dengan orang Arab, yaitu orang Quraisy, orang Ansor. Ya, makanya akhirnya dipilihlah orang Ansor sebagai apa tadi? Sebagai apa tadi? Sebagai perdana menterinya. Kemudian Umar berkata, ya, kemudian Abu Bakar berkata, "Bay'u Umar au Aba Ubaidah." Kalian silahkan baiat Umar atau Abu Ubaidah. Kalian mau baiat Umar atau Abu Ubaidah, silahkan. Ya, Abu Bakar berkata, ini menunjukkan Abu Bakar tidak haus kekuasaan. Kemudian Umar berkata, "Bal nubayyi'uka anta ya Abu Bakar." Tidak, engkau tidak akan membaiat aku dan tidak akan membaiat Abu Ubaidah, tapi kita akan membaiatmu. Fa anta sayyiduna wa khairuna. Engkau adalah pemimpin kami dan engkau adalah orang terbaik dari kami, di antara kami. Wa ahabbuna ila Rasulillah, dan engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang orang yang paling dicintai Nabi? Siapa? Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah ditanya, ya, siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Beliau mengatakan Aisyah. Kemudian ditanya, "Tsumma man?" Kemudian siapa setelah Aisyah? Abuha, bapaknya. Siapa? Abu Bakar. Jadi yang paling dicintai Nabi SAW pertama siapa? Aisyah. Kemudian yang kedua siapa? Abu Bakar, bapaknya, radhiyallahu anhuma. Jadi orang yang paling cintai Rasulullah itu Abu Bakar. Benar kata Umar di sini ya. Fa akhadha Umar biyadihi fabaya'ahu wa baya'ahu an-nas. Kemudian Umar memegang tangan Abu Bakar, kemudian mengangkat, aku berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardahu. Ini adalah riwayatnya Imam Bukhari. Di situ ya, kalau di riwayat Abu Mihnaf tadi, di situ disebutkan orang Ansor memerangi Abu Bakar. Bahkan orang Ansor gak mau sholat di belakang Abu Bakar. Orang Ansor memboikot Abu Bakar. Orang Ansor dan tidak mau berbicara dengan Abu Bakar. Itu dari riwayatnya Abu Mihnaf, ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Sedangkan riwayat Imam Bukhari, mereka orang Ansor menerima keputusan Abu Bakar bahwasanya kepemimpinan itu dari apa? Dari orang Muhajirin. Ini adalah dua kisah, dan salah satunya adalah dusta yang banyak tersebar di antara manusia. Karena dengan kisah dusta ini, berapa banyak orang Syiah dari kalangan Rafidah, Imamiyah, Qaramitah, Batiniyah, mereka menuduh Abu Bakar sebagai orang yang haus kekuasaan. Jelas? Kenapa di sini disebutkan dua riwayat? Jelas? Ini adalah sejarah pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di sini kemudian Ustadz mau kasih tahu namanya. Namanya Abu Bakar. Siapa namanya? Siapa namanya? Kira-kira siapa namanya Abu Bakar? Antum cinta enggak sama Abu Bakar? Cinta enggak? Cinta enggak? Hah? Coba yang sini, cinta enggak sama Abu Bakar? Namanya siapa? Abdullah. Ya, namanya Abdullah bin Utsman bin Amir. Coba dicatat aja. Namanya Abdullah. Ya, nama Abu Bakar itu Abdullah. Sudah? Bin Utsman. Sudah? Bin Amir. Sudah? Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Bin Amir bin Amr. Bin Ka'ab. Bin Ka'ab ya. Bin Sa'ad. Sudah? Ya, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim. Bin Taim. Taimi. Makanya di antara silsilah orang Arab, ya, silsilah tertingginya kemarin Ustaz ngomong apa? Tamimi. Ya, Tamimi itu sebagian mereka mengatakan bahwasanya mereka keturunan dari Abu Bakar, dari Bani Taim. Ya, bin Murrah, bin Taim, bin Murrah. Sudah? Bin Ka'ab,
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Berarti ketemu nggak nasabnya sama Nabi? Ketemu. Nasabnya Abu Bakar sama nasabnya Nabi ketemu. Ya, coba Ustaz sebutin ulang. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Wa Fihrun huwa Quraisy, dan Fihr adalah Quraisy, suku Quraisy. Jadi Abu Bakar dari suku Quraisy. Nasabnya bersambung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke kakek-kakeknya. Karena Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ketemu di kakeknya yang keberapa? Keberapa? Ketujuh, karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ka'ab bin Lu'ay, tadi apa? Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Berarti bertemu dengan kakeknya yang ke-6. Ketemu dengan kakeknya yang ke-6, Murrah. Karena di situ Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Kenapa? Ketinggalan. Coba Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Ya, ini sama bapaknya 7. Kalau bapaknya dihilangkan karena bapaknya kan bukan kakeknya. Jelas? Berarti yang ke-6 ketemu dengan nasab kakeknya yang ke-6. Ya, kemudian di sini Ali radhiyallahu anhu, Ali orang yang dipuji-puji orang Syiah, ternyata memuji Abu Bakar. Apa pujiannya? Qala Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna Allaha anzala isma Abi Bakrin minas sama as-Siddiq." Sesungguhnya Allah turunkan gelar Abu Bakar as-Siddiq sebagai orang yang jujur dari atas langit. Jadi gelar as-Siddiq itu yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Allah langsung, bukan Rasulullah, bukan manusia. Yang gelarin Abu Bakar sebagai as-Siddiq itu bukan manusia, bukan Rasulullah, tapi yang menurunkan langsung Allah Subhanahu wa taala, as-Siddiq. Makanya kalau ada yang mencela Abu Bakar, maka sebagian ulama mengatakan dia telah kafir keluar dari Islam. Ya, kafir keluar dari Islam Abu Bakar. Karena ada orang Syiah di sana itu mereka melaknat Abu Bakar. Mereka bahkan dalam hari raya mereka, dalam kuburan-kuburan, antum tahu kuburannya Abu Suja'ah, tahu? Enggak tahu? Abu Suja'ah itu disebut bapaknya pemberani. Siapa yang disebut Abu Suja'ah ini? Pembunuhnya Umar siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi itu pembunuhnya Umar. Itu disebut sama orang Syiah sebagai Abu Suja'ah, bapaknya pemberani. Katanya apa? Dia berani membunuh Umar bin Khattab. Kira-kira pemberani enggak? Pemberani enggak? Enggak. Karena kenapa? Bunuh Umar dari belakang. Dan ketika sholat lagi, ketika ruku, ditusuk Umar. Tusuk berapa kali? Berapa kali? 3. Yang lain? 5 sampai 7 tusukan. Dan itu pedangnya itu pisaunya itu bermata 2. Jadi pisaunya itu bermata 2. Jadi pisau bermata 2 dilumuri racun. Salat dia bawa. Begitu Umar ruku, ditusuk 7 kali. Sampai saking parahnya tusukan itu, Umar kalau minum susu atau madu itu keluar di sini. Jadi Umar minum susu langsung keluar ini dari sininya ini. Jadi nggak masuk ke dalam perutnya. Kira-kira parah nggak itu tusukannya? Ya, itu Umar bin Khattab. Tapi kayak gini dibilang pemberani, padahal nusuknya dari belakang. Ya, kalau duel langsung sama Umar, kira-kira menang mana? Nggak perlu diragukan ya, kalah mungkin ya. Umar baru mau ngeluarin pedang udah lari dia. Ya, karena syaitan aja lari. Syaitan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kalau sudah menghunuskan pedang nggak ada yang berani. Umar. Ya paling yang berani Abu Bakar. Karena Umar itu takut sama Abu Bakar. Kenapa Umar takut sama Abu Bakar? Yo, nanti yang tahu saat kasih hadiah ini. Kenapa Umar takut sama Abu Bakar? Nah. Karena apa? Kakaknya.
Kenapa kira-kira Umar takut sama Abu Bakar? Ayahnya Nabi Muhammad. Umar itu dari suku Quraisy, dan nasabnya Umar itu nanti ketemu juga dengan nasabnya Rasulullah. Jadi kalau kalian terus bilang karena Abu Bakar masih ada nasabnya dengan Rasulullah, Umar juga ketemu nasabnya dengan Rasulullah. Tapi Umar itu paling takut nyakitin Abu Bakar. Kenapa sebabnya? Karena kenapa? Karena apa? Lebih mulia. Bukan, karena dulu Umar pernah tengkar sama Abu Bakar. Sebelumnya Umar pernah tengkar. Jadi gini ceritanya. Ya, di sini diceritakan ya, di sini dari riwayatnya Abu Darda. Dari riwayatnya Abu Darda. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda, bahwasanya suatu ketika aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz aqbala Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbih. Tiba-tiba tatkala Abu Darda duduk sama Nabi SAW di pinggir masjid, Abu Bakar itu datang dengan membawa ini apa? Kalau jubah itu paling bawah itu diangkat ke atas. Itu kalau orang Jawa namanya apa? Jadi kalau apa? Bajunya yang paling bawah itu diangkat ke atas. Kayak orang apa ya? Tergesa-gesa, tahu ya antum ya? Biasanya kalau santri pakai jubah lari-lari biasanya diangkat dulu baru lari. Benar nggak? Kalau lari pakai jubahnya apa? Jatuh. Ya, ini biasanya diangkat. Nah, ini Abu Bakar seperti itu, diangkat pakaiannya yang paling bawah, kemudian lari. Ya, dia tergesa-gesa kepada Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW sebelum datang Abu Bakar, Nabi SAW langsung mengatakan kepada Abu Darda. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ama sahibukum faqad ghamir." Sesungguhnya sahabat kalian ini Abu Bakar sedang dalam keadaan khawatir, dalam keadaan bersedih. Abu Bakar lagi sedih pada waktu itu. Karena apa? Dia sedang berantem sama Umar. Jadi Abu Bakar pernah berantem atau ada permasalahan cekcok sama Umar. Kemudian Abu Bakar minta maaf ke Umar, tapi Umar gak mau maafin. Makanya Abu Bakar kemudian datang kepada Nabi SAW dalam keadaan ketakutan. Abu Bakar dalam keadaan ketakutan. Kemudian fasallama ala Nabi SAW, kemudian mengucapkan salam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni kana baini wa baina Umar ibn al-Khattab syai'un fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya terjadi antara aku dengan Umar suatu permasalahan. Kemudian fa asra'tu ilaihi, kemudian aku berusaha minta maaf kepadanya. Tsumma nadimtu, aku menyesal telah menyakiti Umar. Fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya, kemudian aku minta agar dia memaafkanku, namun dia tidak mau memaafkanku. Fa aqbaltu ilaika, makanya aku menemui engkau ya Rasulullah. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah tatkala dijelasin tadi, kemudian Rasulullah mendoakan yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Coba Abu Bakar dapat doa diampuni dosanya sama Nabi SAW. Tadi Abu Bakar ada permasalahan sama Umar, minta maaf ke Umar, enggak dimaafin. Akhirnya datang ke Rasulullah. Rasulullah langsung mendoakan semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abu Bakar. Salasan, 3 kali didoakan Nabi SAW 3 kali. Thumma inna Umar nadima fa'ata manzila Abi Bakarin radhiyallahu anhu. Kemudian Umar menyesal karena enggak memaafkan Abu Bakar. Umar menyesal, kemudian pergi ke rumahnya Abu Bakar. Fasa'ala athamma Abu Bakar, apakah Abu Bakar ada di rumah? Faqalu la, mereka penghuni rumahnya berkata tidak. Fa'ata an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Wajah Nabi langsung memerah. Kira-kira kalau wajahnya memerah kira-kira ngapain? Marah. Ya, jadi tadi Umar datang ke rumah Abu Bakar nggak ada. Akhirnya dia datang ke masjid mendatangi Nabi SAW. Nabi begitu lihat Umar langsung merah wajahnya, marah. Ya, kemudian berkata, ya kemudian hatta asfaqa Abu Bakar. Tatkala wajah Nabi SAW merah, marah kepada Umar, Abu Bakar kasihan ke Umar. Jadi Umar ini tadi udah dicuekin sama Nabi, mukanya memerah. Nabi SAW gak suka lihat Umar. Abu Bakar kasihan melihat Umar. Kemudian faqala ya Rasulullah wallahi ana kuntu uzlimu. Sesungguhnya aku yang zalim, aku yang berbuat salah kepada Umar ya Rasulullah. Aku yang berbuat zalim kepada Umar. Jadi bukan Umar yang salah, tapi aku yang salah. Coba bayangkan. Orang paling mulia dia masih mengakui kesalahannya. Saya yang salah ya Rasulullah, Umar gak salah ya Rasulullah. Ya, bilang kayak gitu 2 kali.
Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW berkata, ini teguran keras bagi sahabat Nabi SAW dan bagi orang setelahnya yang mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Innallaha ba'atsani ilaikum faqultum kadzabta. Sesungguhnya tatkala aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, ya faqultum kadzabta. Kalian semua mendustakan aku. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada seluruh para sahabatnya, di situ ada Umar. Kalian itu kenapa menyakiti Abu Bakar? Padahal dulu pertama kali aku diutus, kalian itu mendustakan aku. Umar dulu pernah memusuhi Nabi enggak? Pernah. Enggak percaya sama Nabi SAW. Ya kak, pertama kali aku diutus, kalian mendustakan aku. Wa qala Abu Bakar shadaqa. Dan tatkala itu Abu Bakar mengatakan Rasulullah adalah benar. Jadi tatkala kalian mendustakan aku, Abu Bakar membenarkanku. Ya, wawasani binafsihi wa malih, dan bahkan Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Jadi Abu Bakar pada waktu itu datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini seluruh hartaku untuk apa? Untuk fi sabilillah, untuk di jalan Allah. Kemudian datang Umar, ingin menyaingi Abu Bakar, dia datang dengan separuh hartanya. Jadi yang menang siapa? Yang menang dalam infak siapa? Abu Bakar. Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya, Umar cuma membawa separuhnya. Abu Bakar ketika ditanya, ya, untuk keluargamu bagaimana? Apa kemudian kata Abu Bakar? Taraktu ahli lillahi wa rasulih. Aku meninggalkan keluargaku itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menanggung. Artinya Abu Bakar bawa seluruh hartanya, sudah keluarganya itu diserahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang ngurus keluarganya. Itu Abu Bakar. Fahal antum tariku li sahibi? Apakah sekarang setelah kalian masuk Islam, kalian meninggalkan sahabatku yang mulia ini? Marah Nabi SAW menyampaikan itu marrotain, 2 kali Nabi SAW. Apakah setelah kalian dulu mendustakan saya, pertama kali saya diutus, kemudian Abu Bakar membenarkan saya, mengatakan saya adalah orang yang jujur, kemudian setelah itu kalian beriman mengikuti Abu Bakar, kemudian setelah itu kalian meninggalkan sahabat kalian Abu Bakar, kalian menyakiti sahabat kalian Abu Bakar. Rasulullah mengulanginya 2 kali. Fama udhiya ba'daha. Setelah itu enggak ada satupun sahabat Nabi yang berani menyakiti Abu Bakar. Jadi tahu sebabnya kenapa Umar enggak berani sama Abu Bakar? Tahu sebab utamanya? Ya, itu yang dijelaskan dari hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Bahkan antum tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, tahu ya? Isra Mi'raj. Nabi SAW Isra Mi'raj. Pada waktu itu belum ada motor, belum ada Lamborghini, belum ada apa? Yang lainnya, belum ada pesawat. Nabi SAW Isra, ya, Isra itu diperjalankan dari mana? Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang Ustaz tanya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa lama? Ini kan gini, susunannya kota itu seperti ini ya. Ini Masjidil Haram, Makkah. Ini Madinah. Jarak antara Makkah dan Madinah itu 500 kilo. 500 kilo itu berarti Jogja Jakarta. Jelas? Jogja Jakarta kira-kira jauh enggak? Jauh ya, 500 kilo. Ya, itu Jogja Jakarta 500 kilo. Mekah dan Madinah itu 500 kilo. Nah, ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Madinah ke Masjidil Aqsa itu lebih jauh lagi. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit sampai ke Sidratil Muntaha. Di situ melihat siapa? Melihat Jibril. Jibril dalam bentuk aslinya. Ya, inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Gimana ayat sebelumnya itu? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Habis itu 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ini pertama kali Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, melihat di ufuk. Ya, melihat di ufuk. Pada waktu itu Jibril sedang duduk di atas langit ya. Jadi di langit itu seperti ada kursi, Jibril duduk di situ. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam. Antum mau tahu kehebatan Jibril? Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Jibril itu pemilik kekuatan dan dekat dengan Allah. Antum tahu kampung Nabi Lut yang dibalik? Tahu antum? Tahu ya? Pernah dengar ya kaum Nabi Lut yang dibalik sama Allah buminya? Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Ya, kami balikkan tanahnya, kami balikkan kampungnya yang di atas jadi di bawah, kemudian kami lempari dengan batu dari api neraka yang terbakar. Itu kaum Nabi Lut. Antum tahu
yang balikkan kampungnya itu siapa? Jibril. Pakai berapa sayap? 2, 1 sayapnya. Jibril itu punya 600 sayap. Kalau 600-nya dikepakkan, seluruh bumi timur dan barat tertutup. Jibril membolak-balikkan kampung Nabi Lut itu cuma dengan 1 sayap. Jadi 1 sayap diangkat sampai ke atas langit baru dibalikkan. Cuma 1 sayap. Kira-kira kuat nggak Jibril? Kuat nggak? Jibril. Nah, Nabi SAW melihat pertama wahuwa bil ufuqil a'la. Pertama melihat di ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Fakana baqausaini au apa? Fakana baqausaini au adna. Fa'auha ila rabbihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nah, ini yang kedua. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, itu pokoknya pertama di ufuk, kemudian yang kedua ketika Isra Mi'raj. Jadi ketika Mi'raj Nabi SAW diangkat ke langit, itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu yang kedua kalinya. Nah, tatkala Nabi SAW Isra Mi'raj itu berapa lama? Setengah hari, dari malam sampai sebelum subuh. Jadi dari malam sampai sebelum subuh. Cepet nggak kira-kira? Cepet nggak? Cepet ya? Cepet. Dari malam sampai sebelum subuh. Coba bayangin, Mekah ke Madinah aja pada waktu itu mungkin nggak? Dari malam sampai subuh sampai? Mungkin ya, mungkin pakai kuda perang, karena kuda perang itu kecepatannya paling nggak 3 hari di padang pasir. Nah, dari Madinah ke Masjidil Aqsa kira-kira butuh lagi mungkin 5 jam, 10 jam. Dari Masjidil Aqsa ke atas langit mungkin cuma 5 jam? Mungkin nggak? Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan jarak antara satu langit dengan langit lainnya itu berapa? Ka'alfi sanatin ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jarak antara satu langit dengan langit yang lain itu 50.000 tahun. Ya kan, ta'rujul malaikah, malaikat itu naik ke atas langit. Warruh, pada waktu itu Jibril yang naik ke atas langit ngurus perkara. Ilaihi fi yaumin, dan Jibril naik ke atas langit itu fi yaumin, di satu hari yang kalau hitungan kalian khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi kalau Jibril itu naik ke atas langit bisa cuma 1 malam, kita naik ke atas langit, ke langit 1 aja butuh 50.000 tahun. Jauh enggak? Itu baru langit ke-1. Langit ada berapa? Wa banaina fawqakum sab'a shidada. Kami telah bangun langit itu 7 lapis. Kita baru ke langit 1 aja butuh 50.000 tahun. Apalagi langit 2, langit 3, langit 4. Jelas 50.000 tahun lama enggak? Antum udah jadi apa? Jadi abu, udah dilupakan manusia. Baru sampai ke langit 1. Nah, itu orang Quraisy mendustakan Isra Mi'raj. Enggak percaya. Bahkan pada waktu itu banyak yang murtad. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dapat kabar ini dari salah seorang temannya. Engkau masih percaya sama Muhammad, sama Nabi Muhammad? Dibilang gila. Ya, Nabi SAW dibilang gila ya. Syairim majnun, sebagai penyair yang gila. Apakah engkau masih percaya sama penyair gila itu yang bilang dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala cuma dalam 1 malam? Kemudian apa kata Abu Bakar? Ya, kalau dia mengabarkan yang lebih parah dari itu, aku akan benarkan dia. Jadi Abu Bakar ketika seluruh manusia mendustakan tentang perihal Isra Mi'raj, ya, Abu Bakar mengatakan kalau ada berita yang lebih parah dari itu dan dari Nabi SAW, maka aku akan percaya. Maka kemudian turunlah gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq yang jujur, radhiyallahu anhu wa ardah. Jelas kenapa dapat gelar As-Siddiq? Jelas ya? Kenapa dapat gelar As-Siddiq? Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu sejarah singkat Abu Bakar. Masih panjang ya, ini masih banyak sekali. Kita baru bahas 3 lembar. Ya, banyaknya. Ini sudah habis juga. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Antum kalau baca kisah seperti itu, antum harus tahu ayat-ayatnya, karena banyak ayat yang menceritakan. Di antara kekuatan Jibril juga nampar kaum Nabi Lut dengan 1 tamparan, matanya langsung buta, matanya langsung lepas. Ya, itu dalam surat apa? Jibril nampar kaum Nabi Lut. Jadi waktu itu tiga malaikat itu diutus sama Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Ya, 3 malaikat ini datang. Satu kampung ini, karena malaikat ini datang tampan-tampan ya,
kaum Nabi Lut itu langsung tersuka gitu ya, langsung terobsesi. Ya, akhirnya malaikat ini diantaranya malaikat Jibril ya marah, ditampar, satu kampung itu ditampar, langsung lepas matanya. Dalam riwayat buta. Dalam surat apa itu? Surat apa itu? Fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nuzur. Surat apa itu? Fatamasna a'yunahum, kami tampar wajah-wajah mereka. Ditampar matanya lepas. Satu kampung lagi kumpul ditampar dengan satu sayap, lepas semua matanya. Buta dalam riwayat. Itu Jibril alaihi salatu wassalam. Jelas. Antum kalau melihat kekuatan Jibril juga tatkala mau ini ya, nyumpelin tanah kepada Fir'aun. Fir'aun di akhir hayat itu dia mau beriman kepada Allah, namun Jibril nggak mau. Ya, dari atas langit itu disumpel pakai pasir. Ya, pakai pasir. Itu Jibril alaihi salatu wassalam. Antum baca kisah-kisah seperti itu dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang Jibril, kekuatannya Jibril. Situ antum semua sudah hafal ayatnya, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin. Seluruh penduduk langit, malaikat itu takut sama Jibril, tunduk. Padahal ada malaikat yang lebih besar dari Jibril alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanya? Mau tanya atau enggak? Kalau enggak ada yang tanya, Ustadz yang tanya. Sudah? Ustadz yang tanya ya. Ustadz yang tanya. Kira-kira ketika Nabi SAW Isra Mi'raj melihat Allah atau enggak? Melihat Allah atau enggak? Melihat. Nabi SAW pernah bersabda, wa'lamu inna ahadakum la tarawna rabbakum hatta tamutun. Kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha yura fil qiyamah. Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat. Artinya bisa enggak Nabi SAW melihat enggak? Enggak. Nabi SAW enggak melihat Allah. Ketika waktu itu Nabi SAW ditanya sama Abu Hurairah, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Inni ara nuran, aku tuh hanya melihat cahaya. Au naran, aku hanya melihat api. Ya, hanya melihat api atau apa? Cahaya. Kenapa api? Karena Nabi Musa pernah ya waktu itu ya idzra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu nara. Nabi Musa melihat api, ternyata api itu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Api yang menjulang tinggi ke atas langit itu cahayanya Allah. Kalau Nabi SAW mengatakan inni ra'aitu nuran au naran, aku hanya melihat cahaya atau api. Jadi Nabi SAW enggak melihat Allah, jadi cuma pembatas. Ya, kenapa? Kenapa nggak bisa melihat Allah? Karena ketika antum masih di dunia, masih hidup, antum nggak akan kuat untuk melihat Allah. Coba Nabi Musa ketika mau melihat Allah apa? Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Nabi Musa ingin melihat Allah, akhirnya wahai Musa, unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau engkau lihat ke gunung itu, kalau gunung itu masih di tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah menampakkan baru sinarnya, baru cahayanya, ja'alahu dakka, gunung-gunung di sekitar Nabi Musa udah hancur. Baru sinarnya, baru cahayanya. Wa kharra Musa sa'iqa. Habis itu petir menyambar-nyambar, seluruh orang yang menyaksikan pada waktu itu mati termasuk Nabi Musa. Pingsan. Jelas. Itu baru menampakkan cahayanya. Kalau dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, inna Allaha la yanam, sungguhnya Allah itu tidak tidur, wala yanbaghi ayyanam, dan tidak pantas untuk tidur. Ya, kemudian inna Allaha la yanam wala yanbaghi ayyanam. Ya, lau kushifa wajhu man tadhar lahtaraqat syubuhatu wajhihi man tadhar ilaihi al-basar. Kalau seandainya cahaya Allah ini dihilangkan dan mereka mau melihat Allah, seluruh wajah mereka itu udah terbakar, habis. Jelas, kenapa antum gak bisa melihat Allah?
ketika antum di dunia, tapi nanti di akhirat mata antum dikasih kekuatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Jelas. Jadi Nabi SAW melihat Allah atau enggak ketika Isra Mi'raj? Enggak. Jelas ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.